Langit sore berwarna jingga ketika mobil keluarga Sabira memasuki jalan desa menuju sebuah pesantren di pinggiran kota. Dari balik jendela, Sabira memandangi hamparan sawah dan deretan santri yang berjalan sambil membawa kitab. Suasana itu terasa begitu asing baginya. Sedari tadi ia beberapa kali membenarkan kerudung Dusti Pink yang melilit kepalanya. Ia tidak terbiasa memakai jilbab selama itu. Bahkan gamis longgar yang dikenakannya hari ini terasa seperti pakaian milik orang lain. Gerah banget, gumamnya pelan. Ibunya hanya tersenyum kecil mendengar keluhan itu. Sejak pagi kedua orang tuanya tampak terlalu serius mempersiapkan kunjungan ini. Mereka bahkan terus membicarakan keluarga pemilik pesantren sepanjang perjalanan. Tentang Kiai Usman yang dihormati banyak orang. Tentang putranya yang alim dan bijaksana. Dan entah kenapa, semua itu membuat Sabira semakin curiga. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar yang berdiri di dalam area pesantren. Tempat itu begitu tenang. Suara lantunan Al-Quran terdengar samar terbawa angin sore. Sabira turun perlahan, lalu mengikuti kedua orang tuanya masuk. Di sana, seorang lelaki tua bersorban putih menyambut mereka dengan hangat. Wajahnya teduh, sorot matanya lembut. Namun perhatian Sabira justru tertahan pada sosok lelaki yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tinggi, tegap, dan sangat tampan. Lelaki itu mengenakan koko putih sederhana dengan peci hitam di kepalanya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi berlebihan, tetapi justru itu yang membuatnya sulit diabaikan. Itu Fakih, bisik ibunya. Jantung Sabira berdetak aneh saat laki itu melangkah mendekat. Assalamualaikum. Suaranya rendah dan menenangkan. Karena gugup, Sabira spontan mengulurkan tangan sambil memperkenalkan diri. Namun sedetik kemudian ia menyadari kesalahannya. Fakih tidak menyambut uluran tangannya. Laki itu hanya menyatukan kedua tangannya di depan dada sambil tersenyum sopan. Wajah Sabira langsung memanas. Cepat-cepat ia menarik kembali tangannya. Maaf. Tidak apa-apa, jawab Fakih tenang. Untuk menutupi rasa malunya, Sabira buru-buru berkata, senang bertemu dengan Ustadz. Namun Fakih menggeleng pelan. Panggil Mas aja. Entah kenapa, kalimat sederhana itu justru membuat Sabira semakin salah tingkah. Malam harinya, mereka berkumpul di ruang tamu rumah Kiai Usman. Suasana hangat dan penuh obrolan tentang keluarga serta masa lalu kakek Sabira yang ternyata pernah berjasa besar membantu pesantren itu. Sabira hanya duduk diam sambil sesekali mencuri pandang ke arah Fakih. Lelaki itu tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya terasa begitu tenang. Hingga akhirnya pembicaraan yang sejak tadi terasa biasa berubah menjadi sesuatu yang membuat dunia Sabira seolah berhenti. Kiai Usman menyampaikan tentang rencana perjodohan antara dirinya dan Fakih. Sabira membeku. Lebih mengejutkannya lagi, kedua orang tuanya ternyata sudah mengetahui hal itu sejak awal. Dadanya langsung sesak. Ibunya mencoba menggenggam tangannya, tetapi Sabira buru-buru menarik diri. Ia merasa dijebak. Semua penjelasan tentang pesantren. Semua permintaan memakai kerudung. Semua perjalanan hari ini. Ternyata memang sudah direncanakan. Ruangan mendadak terasa sempit bagi Sabira. Dengan napas yang mulai tidak teratur, ia berdiri dan meminta izin keluar sebentar. Udara malam menyambut wajahnya ketika ia melangkah ke halaman belakang rumah. Malam di pesantren terasa berbeda dari tempat-tempat yang biasa didatangi Sabira. Tidak ada suara musik dari kafe, tidak ada deru kendaraan, tidak ada gemerlap lampu kota. Yang terdengar hanya desir angin, lantunan ayat Al-Quran dari asrama santri,
dan suara jangkrik yang saling bersahutan. Sabira memejamkan mata kuat-kuat. Ia tidak siap dijodohkan. Apalagi dengan laki pesantren yang baru dikenalnya beberapa jam lalu. Namun di tengah kekacauan pikirannya, bayangan tentang Fakih justru terus muncul di kepalanya. Tentang tatapannya yang tenang. Tentang caranya menolak berjabat tangan tanpa membuatnya merasa dipermalukan. Dan anehnya, itu justru membuat hati Sabira semakin tidak tenang. Sabira mengusap wajahnya pelan. Ia bahkan belum benar-benar mengenal Fakih. Lelaki itu terlalu jauh berbeda darinya. Lingkungan mereka berbeda, cara hidup mereka berbeda, bahkan cara mereka memandang dunia mungkin juga berbeda. Ia terlalu asing dengan kehidupan pesantren. Dan yang paling membuatnya takut, ia tidak yakin lelaki seperti Fakih bisa menerima perempuan seperti dirinya. Suara langkah kaki membuat Sabira menoleh. Fakih berdiri beberapa meter darinya. Di bawah cahaya lampu temaram halaman, wajah lelaki itu terlihat semakin teduh. "Boleh duduk?" tanyanya pelan. Sabira sempat ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk kecil. Fakih duduk di ujung bangku yang sama, memberi jarak sopan di antara mereka. Tidak ada percakapan selama beberapa saat. Lelaki itu seolah membiarkan Sabira menenangkan dirinya terlebih dahulu. Dan anehnya, Sabira justru merasa sedikit lebih nyaman dengan sikap itu. "Ayah sama mama saya keterlaluannya," gumam Sabira akhirnya sambil tertawa hambar. Fakih tersenyum tipis. Mungkin mereka cuma berharap yang terbaik. Sabira menunduk. Jemarinya saling memainkan ujung lengan gamisnya sendiri. "Saya nggak cocok sama dunia ini." Fakih menatapnya tenang tanpa menyela. "Saya bahkan nggak ngerti banyak soal agama," lanjut Sabira pelan. "Saya juga bukan perempuan baik seperti yang mungkin keluarga Mas bayangkan." Kalimat itu keluar begitu saja, seolah selama ini memang tertahan di dadanya. "Saya terbiasa pakai baju terbuka. Saya jarang ikut pengajian. Saya jauh banget dari lingkungan pesantren." Sabira tertawa kecil, tapi terdengar pahit. "Makanya saya pikir, lebih baik kita sama-sama nolak aja perjodohan ini." Setelah mengatakannya, Sabira akhirnya memberanikan diri menoleh ke arah Fakih. Ia sudah siap mendengar nasihat panjang. Atau mungkin ceramah tentang bagaimana seharusnya perempuan menjaga diri. Namun yang ia temukan justru tatapan lembut yang sama sekali tidak menghakimi. Fakih terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan, "Saya tidak berhak menghakimi masa lalu kamu." Sabira langsung menatapnya. "Karena tidak ada yang bisa saya rubah dari masa lalu itu," lanjut Fakih tenang. "Tapi kalau kamu bersedia bersama saya akan berusaha jadi imam yang bertanggung jawab membimbing kamu untuk jadi lebih baik." Hening. Sabira terpaku. Kalimat itu sederhana, tetapi entah kenapa terasa begitu hangat. Tidak ada nada merendahkan. Tidak ada tatapan merasa lebih suci. Fakih berbicara seolah ia benar-benar menerima dirinya apa adanya. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke pesantren ini, dada Sabira terasa sesak karena alasan yang berbeda. "Saya kira Mas bakal ceramahin saya habis-habisan." Fakih terkekeh kecil. Suara tawanya pelan, tapi cukup membuat Sabira ikut tersenyum tipis. "Saya juga manusia yang masih banyak kurangnya." Kalimat itu membuat Sabira diam lagi. Ia memandang lelaki di sampingnya diam-diam. Usia mereka terpaut cukup jauh, tetapi untuk pertama kalinya Sabira merasa ada ketenangan yang sulit dijelaskan saat berada di dekat Fakih. Angin malam berembus lembut, menggerakkan ujung kerudung Sabira. Dan entah sejak kapan,
rasa marahnya perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Rasa ingin mengenal laki itu lebih jauh. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sabira merasa ada seseorang yang melihat dirinya lebih dari sekadar penampilan dan masa lalunya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, hatinya mulai goyah. Keputusan itu akhirnya diambil. 2 bulan setelah pertemuan pertama mereka di pesantren, Sabira resmi menjadi istri Fakih. Akad mereka berlangsung sederhana namun hangat. Tidak mewah, tidak dipenuhi dekorasi berlebihan, tetapi cukup membuat mata Sabira berkaca-kaca sejak pagi. Ia duduk anggun dalam balutan gamis putih dan kerudung panjang, menunggu lelaki bernama Fakih mengucapkan akad di hadapan penghulu. Dan ketika kalimat ijab kabul itu selesai diucapkan dengan suara mantap, entah kenapa dada Sabira justru terasa tenang. Sangat tenang. Malam harinya, Sabira duduk kaku di tepi ranjang kamar mereka. Rumah yang kini ditempatinya berada di dalam area pesantren, sedikit jauh dari bangunan utama agar lebih tenang. Fakih ternyata sudah lama membangunnya. Untuk istrinya kelak. Pikiran itu saja sudah cukup membuat Sabira salah tingkah sendiri. Jemarinya meremas ujung gamis ketika mendengar suara pintu kamar terbuka pelan. Fakih masuk sambil membawa 2 gelas susu hangat. Fakih meletakkan gelas di meja samping ranjang lalu duduk tak jauh darinya. Tidak terlalu dekat, seolah memberi waktu agar Sabira merasa nyaman. Dan justru itu yang membuat Sabira semakin gugup. Hening beberapa saat memenuhi kamar mereka. Sampai akhirnya Sabira menarik napas pelan. "Mas." "Iya." "Boleh nggak kalau aku lepas kerudung?" Fakih tampak sedikit terdiam sebelum mengangguk pelan. "Tentu." Dengan jantung yang berdetak tak karuan, Sabira perlahan melepas peniti kerudungnya. Kain itu jatuh pelan dari kepalanya, memperlihatkan rambut panjang hitam yang selama ini tertutup. Untuk beberapa detik, suasana menjadi sangat hening. Sabira yang sejak tadi menunduk perlahan mengangkat wajahnya. Dan mendapati Fakih sedang menatapnya diam. Tatapan yang cukup dalam hingga membuat wajah Sabira memanas. "Kenapa lihatnya begitu?" gumamnya malu. Fakih tersenyum kecil. "Saya cuma sedang bersyukur atas nikmat Allah." Kalimat itu langsung membuat Sabira salah tingkah setengah mati. Ia buru-buru mengambil gelas susu hanya untuk menyembunyikan wajahnya sendiri. Hari-hari setelah menikah berjalan jauh lebih indah dari yang pernah Sabira bayangkan. Fakih adalah sosok suami yang sangat lembut dan sabar. Lelaki itu tidak pernah memaksa Sabira berubah secara instan. Ia justru membimbing Sabira perlahan, tanpa membuatnya merasa dihakimi. Setiap malam, Fakih mengajari Sabira membaca Al-Quran. Dan meski Sabira masih sering terbata-bata, lelaki itu tidak pernah terlihat kesal. Suatu malam saat Sabira hampir menyerah karena terus salah membaca. "Aku salah terus," keluhnya frustrasi sambil menutup wajah dengan mushaf. Fakih justru tersenyum kecil. "Kalau langsung lancar nanti Mas kehilangan kerjaan." Sabira mendelik pelan. "Mas lagi ngeledek aku ya?" "Nggak." Fakih tertawa kecil. "Mas bangga kamu mau belajar, sayang." Kalimat itu sederhana, tetapi selalu berhasil membuat hati Sabira hangat. Sedikit demi sedikit, Sabira mulai berubah. Bukan karena terpaksa, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang membimbingnya dengan penuh kasih, bukan dengan rasa ingin menghakimi. Rumah kecil mereka pun perlahan dipenuhi banyak hal sederhana yang membuat Sabira bahagia. Tawa kecil saat memasak bersama. Malam-malam tenang ditemani suara murajaah santri dari kejauhan.
dan kebiasaan Fakih yang selalu berhasil membujuknya saat ia ngambek. Suatu sore, Sabira sempat kesal karena Fakih pulang terlalu malam akibat rapat pengajar. Namun lelaki itu hanya duduk santai di sampingnya sambil berkata, "Mas lagi cari pahala." Sabira mendelik bingung. Bikin istri kangen kan pahalanya banyak. Sabira spontan tertawa sambil memukul pelan lengannya. Dan di saat seperti itu, Sabira mulai sadar. Perjodohan yang dulu sangat ia benci perlahan justru berubah menjadi tempat pulang paling hangat yang pernah ia miliki. Pagi itu pesantren dipenuhi kesibukan seperti biasa. Suara santri mengaji terdengar dari berbagai sudut bangunan, bercampur langkah kaki para pengajar yang berlalu lalang membawa kitab. Udara masih sejuk ketika Sabira berdiri di dapur rumahnya sambil menata lauk ke dalam rantang makan siang milik Fakih. Sejak menikah, ia mulai menikmati rutinitas-rutinitas kecil seperti itu. Bangun lebih pagi. Menyiapkan sarapan. Menunggu suara pintu terbuka saat Fakih pulang mengajar. Hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah ia bayangkan justru kini menjadi bagian paling hangat dalam hidupnya. Ia tersenyum sendiri saat mengingat wajah Fakih tadi pagi yang tetap menghabiskan telur buatannya meski terlalu asin. "Mas berangkat dulu." Sabira yang sedang menuang sayur hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Tatapannya mengikuti punggung suaminya sampai pintu rumah tertutup. Siang itu, ia ingin mengantarkan bekal untuk makan siang suaminya. Padahal ia tahu ada catering makan siang, tapi siang itu ia berinisiatif mengirimi suaminya makanan hasil masakannya. Ia hanya ingin melihat wajah lelaki itu sebentar di sela kesibukannya mengajar. Ia sudah mengabari Fakih, dan suaminya itu sangat senang dan meminta Sabira agar langsung datang ke kantor pesantren. Siang harinya, dengan rantang di tangan, Sabira berjalan menyusuri area pesantren. Beberapa santri perempuan mulai terbiasa menyapanya ramah saat berpapasan. Meski masih sering merasa canggung, perlahan Sabira mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan itu. Sampai langkahnya terhenti di dekat ruang pengajar. Suara beberapa ustadzah yang sedang berbincang santai terdengar cukup jelas dari ruangan yang pintunya terbuka sedikit. Dan satu nama membuat tubuh Sabira mendadak kaku. Zahra. Sabira tidak mengenal wanita itu. Namun entah kenapa, dadanya langsung dipenuhi firasat buruk. Kalau dulu jadi nikah sama Zahra, pasti lebih cocok. Suara tawa kecil menyusul setelahnya. Sabira menggenggam rantang sedikit lebih erat. Zahra kan memang dari kecil dididik di lingkungan pesantren. Ia beda sama Sabira. Kalimat itu membuat napas Sabira terasa tertahan. Ia tidak bergerak sedikit pun. Sabira terlalu jauh beda sama Mas Fakih. Mana bisa bantu ngajarin santri? Cuma cantik aja. Mereka kembali tertawa pelan, tanpa tahu bahwa perempuan yang sedang mereka bicarakan berdiri hanya beberapa langkah dari sana. Sabira menunduk cepat sebelum air matanya jatuh. Entah kenapa kalimat-kalimat itu terasa jauh lebih menyakitkan karena sebagian dirinya tahu bahwa semua itu benar. Ia memang berbeda. Sangat berbeda. Sampai hari ini bacaan Al-Qur'annya masih sering terbata. Ia belum mengerti banyak tentang agama. Dan tiba-tiba ia merasa sangat kecil. Seolah seluruh usahanya selama ini tetap tidak akan pernah cukup untuk membuatnya pantas berada di sisi Fakih. Cepat-cepat Sabira membalikkan badan sebelum ada yang melihatnya. Di tengah jalan, ia bertemu seorang santri yang kebetulan lewat, lalu menitipkan rantang makan siang itu dengan senyum yang dipaksakan. Setelah itu ia pulang lebih cepat. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah, langkahnya terasa jauh lebih berat dibanding saat berangkat tadi. Sore harinya,
Cahaya matahari mulai meredup ketika Fakih pulang mengajar. Rumah mereka terasa hening. Fakih sempat heran sejak siang tadi. Sabira mengabari akan datang sendiri membawa bekal sambil menemaninya makan sebentar. Namun tadi istrinya justru menitipkan lewat santri. Perasaan tidak tenang perlahan muncul di hatinya. Ia akhirnya menemukan Sabira di beranda belakang rumah. Perempuan itu sedang jongkok sambil memberi makan kucing mereka. Pemandangan itu membuat langkah Fakih melambat. Diam-diam ia memandangi istrinya beberapa detik. Sabira mengenakan gamis rumah sederhana dengan kerudung yang masih terpasang rapi, meski area belakang rumah itu tertutup tembok tinggi dan tidak mungkin terlihat laki-laki lain. Hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain justru membuat hati Fakih terasa hangat. Karena ia tahu betul seperti apa Sabira dulu. Dan melihat istrinya berubah sedikit demi sedikit tanpa pernah dipaksa membuatnya diam-diam bangga. Fakih mendekat pelan lalu memeluk Sabira dari belakang. Perempuan itu langsung terkejut kecil. Namun beberapa detik kemudian, Fakih menyadari sesuatu. Sabira terasa lebih diam dari biasanya. "Ada apa?" tanyanya pelan. Sabira menggeleng cepat. Fakih sedikit menjauh untuk melihat wajah istrinya, tetapi Sabira justru menunduk. "Tadi kenapa bekalnya dititipin?" Hanya jeda singkat sebelum Sabira menjawab pelan bahwa ia lupa mematikan keran kamar mandi dan buru-buru pulang. Fakih tidak langsung percaya. Ada sesuatu di wajah istrinya yang tampak berbeda. Namun ia juga tahu Sabira belum tentu siap bercerita. Akhirnya lelaki itu hanya mengusap lembut kepala istrinya lalu kembali memeluknya pelan. Sementara Sabira memejamkan mata diam-diam. Nama itu kembali terngiang di kepalanya. Zahra. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Sabira mulai merasa takut. Takut kalau suatu hari nanti Fakih menyadari bahwa dirinya memang bukan perempuan yang pantas untuk mendampingi lelaki sebaik dirinya. Setelah kejadian di ruang pengajar beberapa hari lalu, hidup Sabira kembali berjalan seperti biasa. Namun sebenarnya diam-diam, perkataan para ustadzah itu terus terngiang di kepalanya. Dan semakin dipikirkan, semakin kecil pula ia merasa dirinya. Ujian itu datang lagi beberapa hari kemudian. Pagi itu beberapa santri terlihat berbisik-bisik saat Sabira lewat. Awalnya ia mencoba tidak peduli, sampai akhirnya seorang santri perempuan mendatanginya dengan wajah ragu sambil menunjukkan layar ponsel. Tubuh Sabira langsung membeku. Di layar itu terpampang foto lamanya yang tersebar di lingkungan pesantren. Foto Sabira di masa lalu. Tanpa kerudung, mengenakan dress tanpa lengan selutut, dengan seorang lelaki yang merangkul pinggangnya. Napas Sabira terasa sesak. Padahal ia merasa sudah menghapus semua foto lamanya dari media sosial. Namun rupanya masih ada satu yang tertinggal. Dan sekarang semua orang melihatnya. Yang paling menyakitkan bukanlah rasa malu pada dirinya sendiri, melainkan pikiran bahwa ia telah mempermalukan Fakih. Ia buru-buru masuk rumah sebelum air matanya jatuh di depan orang lain. Sore harinya, saat Fakih pulang ia langsung menyadari sesuatu. Biasanya Sabira akan menyambutnya di depan pintu sambil bertanya apakah ia lelah atau belum makan. Namun hari ini tidak ada suara langkah kecil istrinya. Fakih menemukan Sabira duduk sendiri di kamar. Perempuan itu menunduk diam sambil menggenggam ujung bajunya sendiri. Dan saat melihat wajahnya yang sembab, hati Fakih langsung terasa tidak enak. "Kamu nangis?" Sabira buru-buru menggeleng. Namun suaranya langsung pecah ketika akhirnya berbicara. "Aku minta maaf," ucapnya lirih begitu Fakih mendekat. Dengan tangan gemetar, Sabira menunjukkan foto yang tersebar itu.
Aku bikin Mas malu. Fakih terdiam cukup lama, sementara Sabira justru semakin takut melihat reaksinya sendiri. Air matanya akhirnya jatuh. Aku udah berusaha hapus semuanya, ucapnya lirih di sela tangis. Tapi masih ada yang kelewat. Aku nggak bisa jadi sebaik Zahra, suaranya pecah. Fakih langsung mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya ia terlihat benar-benar terkejut. Bagaimana Sabira bisa tahu tentang Zahra? Tanyanya dalam hati. Harusnya yang jadi istri Mas itu Zahra, bukan aku. Hati Fakih terasa seperti diremas mendengar suara istrinya. Ia akhirnya mengerti. Bukan hanya soal foto itu, tetapi juga luka yang selama ini diam-diam dipendam Sabira sendirian. Fakih mendekat perlahan lalu duduk di hadapan istrinya. Siapa yang ngomong soal Zahra ke kamu? Pelan-pelan Sabira menceritakan tentang percakapan para ustadzah yang membandingkannya dengan Zahra. Tentang bagaimana sejak hari itu ia merasa tidak pantas berada di sisi Fakih. Hati Fakih terasa sesak mendengarnya. Ia segera memeluk Sabira erat. Dulu memang pernah ada rencana antara Mas dan Zahra, ucapnya pelan. Tapi dia membatalkannya karena mencintai orang lain. Sabira perlahan mengangkat wajahnya. Dan Fakih menatapnya lembut. Sekarang dan sampai kapanpun yang jadi istri Mas itu kamu. Air mata Sabira kembali jatuh. Dan sejak awal menikah, lanjut Fakih sambil mengusap pipi istrinya, hati Mas udah penuh sama kamu. Sayang, Mas cinta kamu. Sabira menangis di pelukannya malam itu. Namun untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, hatinya terasa jauh lebih tenang. Keesokan harinya, suasana pesantren terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Fakih meminta seluruh ustadz dan ustadzah berkumpul setelah kegiatan mengajar selesai. Tidak ada nada marah di wajahnya, tetapi ketenangan lelaki itu justru membuat suasana terasa semakin tidak nyaman. Sabira sendiri tidak mengetahui hal itu. Ia sedang berada di rumah, mencoba menenangkan pikirannya sambil melipat pakaian di ruang tamu. Semalaman ia menangis dalam pelukan Fakih sampai akhirnya tertidur kelelahan. Di ruang pertemuan pesantren, seluruh pengajar duduk diam. Fakih berdiri di depan mereka dengan wajah tenang, tetapi sorot matanya terlihat jauh lebih tegas dari biasanya. Saya mau tanya satu hal, ucapnya pelan. Ruangan langsung hening. Siapa yang pernah membanding-bandingkan istri saya dengan wanita lain? Beberapa orang langsung menunduk. Tidak ada yang menjawab. Namun suasana itu sendiri sudah cukup memberi jawaban. Fakih menarik napas pelan sebelum kembali berbicara. Istri saya di masa lalu memang masih kurang faham agama, katanya tenang. Tapi lantas apakah itu membuat dia pantas selamanya dicap sebagai pendosa? Tak seorang pun berani menyela. Saat ini saya jadi saksi, betapa besar usaha dia untuk berubah menjadi lebih baik. Suara Fakih tidak meninggi sedikit pun. Tetapi setiap kalimatnya terasa menekan dada orang-orang yang mendengarnya. Kalau ada yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, mungkin justru itu yang harus lebih dulu diperbaiki. Ruangan semakin sunyi. Beberapa ustadzah yang dulu membicarakan Sabira mulai menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa perempuan yang selama ini mereka nilai tidak pantas justru sedang berjuang jauh lebih keras dibanding yang mereka kira. Sore harinya, Fakih pulang dan mendapati Sabira sedang duduk di beranda belakang rumah sambil memberi makan kucing. Pemandangan itu selalu berhasil membuat hatinya hangat. Sabira menoleh saat mendengar langkah kaki mendekat. Mas udah pulang? Fakih mengangguk kecil lalu duduk di samping istrinya.
Sore itu mereka habiskan di beranda belakang rumah. Sabira menyandarkan kepalanya ke pundak suaminya, tangannya digenggam erat. Mereka menikmati suasana sore sambil tertawa melihat induk kucing yang terlihat lucu saat bermain bersama anaknya yang masih kecil. Hari-hari setelah itu berubah jauh lebih baik. Orang-orang di lingkungan pesantren mulai menerima Sabira dengan lebih hangat. Para ustadzah yang dulu menjaga jarak perlahan mulai mengajaknya berbincang. Beberapa santri perempuan bahkan sering datang ke rumah hanya untuk membantu atau sekadar mengobrol dengannya. Sabira sendiri terus belajar pelan-pelan. Dan Fakih selalu berada di sisinya dalam setiap proses itu. Tidak pernah memaksa. Tidak pernah menghakimi. Lelaki itu justru selalu menjadi orang pertama yang terlihat paling bangga atas setiap perubahan kecil yang dilakukan istrinya. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan lain datang dalam hidup mereka. Pagi itu Sabira duduk di tepi ranjang sambil memandangi tespek di tangannya dengan wajah tidak percaya. Tangannya gemetar kecil. Fakih yang baru keluar kamar mandi langsung mendekat. Ada apa? Sabira perlahan mengangkat tespek itu dengan mata mulai berkaca-kaca. Dan untuk beberapa detik, Fakih hanya diam menatapnya. Sampai akhirnya senyum lebar yang jarang sekali terlihat itu muncul di wajahnya. Kamu hamil. Sabira mengangguk pelan sambil tertawa dan menangis bersamaan. Fakih langsung memeluknya erat. Sejak hari itu, rumah kecil mereka semakin dipenuhi kebahagiaan. Meski Fakih juga mulai dibuat kewalahan oleh tingkah istrinya yang sering mengidam mendadak. Tengah malam Sabira tiba-tiba ingin bakso. Besok paginya ingin mangga muda. Lusa menangis hanya karena roti bakar yang dibeli Fakih kejunya terlalu sedikit. Mas gagal jadi suami, gumam Sabira cemberut. Fakih hanya tertawa sambil memeluknya. Kalau begitu Mas latihan terus seumur hidup supaya bisa terus nemenin kamu. Dan malam itu, Sabira kembali melafazkan kalimat syukur yang tak ada habisnya, karena Allah mempertemukannya dengan seseorang yang selalu membimbingnya pulang menuju kehidupan yang jauh lebih hangat dan penuh cinta.